tauqiat ya. Tapi tauqiat ini muncul lagi di periode berikutnya ya. Muncul lagi di periode berikutnya yaitu akhadha al-Abbasiyun tauqiat atau minal masal wasyir wal hikmah. Jadi dari sini kita bisa melihat perbandingan antara tauqiat pada masa sebelumnya ya, bahwa di sini pada masa Abbasiyah kaum Abbasiyun ya, tentunya khalifah-khalifah mereka itu membuat tauqiatnya itu dengan mengambil referensi atau rujukan ataupun sumber dari Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran, hadis, atau juga dari perumpamaan-perumpamaan ya, dari syair-syair Arab dan dari al-hikmah, kata-kata bijak ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika pada masa sebelumnya itu sumber mereka hanya misalnya dari Al-Quran dan hadis, nah pada masa Abbasiyah ini itu sudah sumber rujukan mereka di dalam membuat tauqiatnya itu juga sudah lebih banyak ya dibanding masa sebelumnya, karena mereka juga sudah mengambil sumber dari perumpamaan ya, kemudian syair dan hikmah. Kemudian Al-Fars ya, Persia itu ahadur rawafid al-muhimmah ya, salah satu motivator, salah satu faktor ya, salah satu faktor yang sangat penting ya, allati sa'adat ala istihariha, yang membantu perkembangan dari tauqiat. Jadi Persia itu adalah salah satu faktor yang penting yang mendorong atau yang membantu perkembangan dari tauqiat. Wal khulafa al-abbasiyun alladzina yaktubuna tauqiatin yaktubuna tauqiati minha ya. Ini khulafa atau para pemimpin ya, khalifah Abbasiyah yang menulis tauqiat itu diantaranya adalah as-Saffah ya, as-Saffah yang di pertemuan awal-awal itu kita sudah menganalisis tentang khutbah yang disampaikan oleh Saffah. Jadi as-Saffah juga menulis tauqiat ya. Al-Mansur ya, ini semua nama khalifah dari Abbasiyah, Ar-Rasyid, Al-Ma'mun ya. Mereka semua pada umumnya khalifah itu menyusun tauqiat ya, berdasarkan apa yang diminta oleh kaumnya ya, karena tauqiat itu tidak serta-merta dibuat ya, tapi tentu saja ada ajuannya atau ada pengaduan ya dari masyarakatnya, baru mereka memutuskan perkara atas permasalahan tersebut. Kita akan melihat salah satu contoh dari tauqiat yang ditulis jadi waqa'ah ya, as-Saffah ila qaumin min ahlil Anbar. Jadi as-Saffah menulis tauqiat atau mengeluarkan tauqiat kepada kaum dari ahli Anbar ya, penduduk Anbar, syakau ilaihi ya, di mana mereka itu telah mengadukan kepada as-Saffah ya. Jadi ini berdasarkan pengaduannya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tauqiat itu dibuat berdasarkan pengaduan. Jadi ini syakau ilaihi ya.
syakau ilaihi, yang diadukan ya, kepadanya. Apa pengaduannya? Anna manazilahum uhizat minhum, ya, bahwasanya tempat tinggal mereka, maksudnya ahli ambar ini, itu diambil darinya, ya, jadi diambil. Wa udkhilat fi bina'in, ya, amara bihi, dan katanya di tempat tinggal mereka itu dibangun bangunan yang diperintahkan ya, jadi ada bangunan yang diminta untuk dibangun di atas rumah-rumah atau tempat tinggal dari kaum Ammar. Walam ya'tu asmanuha, ya, dan tidak ada ganti rugi ya, mereka tidak diberikan ganti rugi atau tidak diberikan harga dari tempat-tempat mereka yang dijadikan sebagai lahan untuk membangun suatu bangunan. Nah, atas pengaduan tersebut maka as-Saffah ya menulis tauqiat, ya, dan tauqiatnya itu adalah berbunyi haza bina'un, ya, assasa ala gairi taqwa, atau usisa ala gairi taqwa. Ini adalah sebagaimana kita tahu bahwa tauqiat itu adalah kalimat yang ringkas pendek, ya, maka ini memang dibuat seperti itu. Ya, itu adalah karakteristik dari tauqiat, ya, kalimatnya itu ringkas, ya, kalimatnya pendek, dan memang bersumber dari beberapa sumber sebagaimana yang dikatakan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah tauqiat yang ditulis oleh as-Saffah berdasarkan pengaduan dari ahli ambar. Ya, katanya bangunan ini, karena dia katakan tadi ada di atas lahan mereka, di atas tempat tinggal mereka dibangun bangunan. Ya, makanya dikatakan di sini hadza binaun, ya, bangunan itu katanya dibuat atau pondasinya itu tidak berdasarkan ketakwaan, artinya dibuat tapi tidak berdasarkan ketakwaan, ya. Ini adalah keputusan dari atau tauqiat dari as-Saffah, ya, bahwa orang-orang yang membangun bangunan di atas tempat tinggal mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa, ya, karena mengambil secara semena-mena, ya, tempat tinggal mereka, karena mereka tidak diberikan ganti rugi, ya, atas pengambil alihan, ya, lahan mereka atau tempat tinggal mereka. Nah, ini adalah sumber rujukan as-Saffah di dalam menyusun tauqiatnya. Siapa yang mau baca ini? Ini ayat. Silahkan. Saya Ustazah. Fadhali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin. Iya, ini adalah apa artinya di situ, apa terjemahan ayatnya? Barang siapa yang ada ini jangan saya. Ya, yang lain mungkin Ustazah yang mau menerjemahkan. Ya, gampang, jadi searching saja situ, cari terjemahannya. Izin Ustazah untuk baca terjemahannya. Ya. Izin baca terjemahannya. Silakan. Siapa? Nurul Fadilah Ustazah. Silakan. Kalau dari terjemahannya Ustazah, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan itu lebih baik? Halo?
Suara saya terdengar tidak? Dengar Ustazah. Saya tidak mendengar. Iya, suaranya Fadila enggak kedengaran. Makanya saya pikir siapa tahu jaringan saya yang. Sini saya baca terjemahannya Ustazah. Fadali, tafadhal. Sorry. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi ini adalah tadi kan dikatakan bahwa tauqiat itu dibuat berdasarkan sumber-sumber dari Al-Quran, dari hadis. Ini adalah salah satu sumber dari Al-Quran ya, karena dia merujuk kepada surat Taubah ayat 109. Ya, nah di sini makanya dikatakan tadi, dikatakan di sini, hadza binaun ya asas ala ghairi taqwa. Jadi katanya bangunan itu karena diambil dari, aduh aku si kecil nak. Diambil paksa, makanya dikatakan bahwa mereka itu adalah yang membangun bangunan itu ya, membangun tidak berdasarkan ketakwaan, justru dia berdasarkan ini ya, jadi tidak berdasarkan ketakwaan. Jadi ini adalah sumber rujukan as-safa di dalam membuat tauqiatnya. Baik, sebelum kita pindah ke kisas dan maqamat ya, sebelum kita pindah ke sini, nanti saya meminta kalian secara berkelompok untuk berdiskusi di sekolah ya, bukan di sini ya. Kita akan menggunakan sekolah lagi, melanjutkan nanti waktu kita yang tersisa, untuk Anda berdiskusi di kelompok Anda masing-masing ya. Jadi kalian silahkan membuat forumnya sendiri ya. Membuat formasi di kelompoknya masing-masing ya, berikan saja nama misalnya tauqiat ya, tauqiat masa Abbasiyah ya. Kemudian nanti Anda cari ya satu ya, cari contoh satu ya, jangan yang ini ya, karena ini sudah dijelaskan. Bisa cari satu contoh tauqiat yang dikeluarkan pada masa Abbasiyah. Ingat pada masa Abbasiyah, ingat karena Umayyah juga ada tauqiat, jangan sampai Anda salah ambil ya. Nah, jadi Anda cari ya, apakah itu tauqiat memang betul-betul berasal pada masa Abbasiyah, kemudian siapa misalnya yang mengeluarkan, tauqiat itu ya, atas dasar apa dikeluarkan. Ya, jadi ada siapa yang mengeluarkan, atas dasar apa dikeluarkan itu tauqiatnya ya. Karena kan pasti ada aduan dari masyarakat ya. Jadi Anda harus menceritakan itu atas aduan apa. Karena harus ditahu, karena kalau tidak kita tidak bisa memahami apa isi dari tauqiatnya itu kalau kita tidak tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga tauqiat itu muncul. Ya, jadi harus ditahu ceritanya. Apa aduannya? Apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan tauqiat. Ya. Kemudian cari tahu juga, jadi ada 3 cari tahu juga. Yang ketiga, cari tahu sumbernya dari mana? Al-Qur'ankah, hadiskah, ataukah perumpamaan-kah, syairkah, atau yang lain ya. Jadi ada 3 hal. Pertama, siapa yang mengeluarkan ya, atas dasar apa atau apa yang melatar belakangi itu dibuat, kemudian sumbernya dari mana. Dipahami? Anda silahkan mendiskusikan ya, silahkan mendiskusikan nanti di kelompoknya masing-masing ya, di kelompoknya masing-masing ya, di kelompoknya masing-masing Anda buat. Nanti forumnya di sekolah ya, bukan di sini. Baik, berikutnya kita masuk ke kisas dan maqamat ya. Jadi kisas maqamat adalah cerita pendek ya,
cerita pendek, kemudian bersajak yang berisi kata-kata nasihat, ya. Yang berisi kata-kata nasihat, kata-kata jenaka yang menyenangkan, atau cerita-cerita yang ganjil, ya. Jadi makamat itu muncul pada masa Abbasiyah, ya. Makamat muncul pada masa Abbasiyah. Sebelumnya belum ada kan? Ini adalah genre yang baru muncul, ya. Dan isinya itu adalah yang berisi kata-kata nasihat, jenaka, dan yang menyenangkan atau cerita-cerita yang ganjil. Nanti mungkin minggu berikutnya, karena makamat masih akan muncul di periode berikutnya, ya, maka nanti makamat akan kita analisis di periode berikutnya. Ya. Kemudian kisah atau cerita. Jadi kisah ini sebenarnya sudah ada juga pada masa sebelumnya, ya. Jadi pada masa jahiliyah sebenarnya sudah ada kisah, cuman tidak terlalu berpengaruh, ya. Waktu itu lebih berpengaruh syair, lebih berpengaruh khutbah, ya, pada masa sebelumnya, ya. Karena cerita-ceritanya pada masa jahiliyah itu masih cerita-cerita yang bersifat ganjil, cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang terdahulu mereka, ya, dalam berperang, ya, dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu. Baik, kemudian pada masa ini muncul juga jenis lain dari prosa, ya. Muncul An-Nasr At-Tajdidi, ya. An-Nasr At-Tajdidi inilah yang terkait nanti dengan Al-Qisas, ya. Terkait dengan Al-Qisas tadi, muncul bentuk lain yang biasa diistilahkan dengan An-Nasr At-Tajdidi, ya. Prosa pembaruan. Karena memang adalah jenis yang lain, ya. Jenis yang lain. Tokohnya itu adalah Abdullah ibn Mukaffa, ya. Ini adalah tokoh dari An-Nasr At-Tajdidi, prosa pembaruan, yaitu Abdullah bin Mukaffa, ya. Karya terjemahannya terkenal dengan Kalila wa Dimnah, ya. Ada yang pernah membaca cerita ini? Padahal kalau tidak salah angkatan 2019 kayaknya banyak yang ke sastra, ya. Harus baca, kalau mau ke sastra harus baca banyak-banyak kisah, ya, banyak cerita, banyak karya-karya yang terkait dengan prosa, ya, yang terkait dengan bukan saja prosa, bisa puisi, ya. Kalau Anda tertarik puisi berarti lihat Arud misalnya, ya, atau mungkin yang lain. Anda ingin menganalisis tema-tema dari puisi, ya, bisa, ya. Jadi itu adalah manfaat dari telaah puisi. Kemudian Anda ingin menganalisis misalnya pola-pola pembentukan dari syair, ingin menganalisis kafiahnya, itu berarti berdasarkan ilmu Arud, ya, yang Anda pelajari. Nah, muncul di sini Kalila wa Dimnah. Kalila wa Dimnah ini adalah cerita fabel, ya. Kalila wa Dimnah ini adalah cerita fabel di mana para pemerannya itu adalah diperankan oleh hewan, ya. Diperankan oleh hewan. Mungkin kalau biasa kita mendengar misalnya cerita kancil dan buaya, cerita apa, ya, yang misalnya dari dulu kita sering dengar, mungkin diceritakan oleh orang tua kita, ya. Misalnya kalian, ya, yang kalian kan sudah mungkin ada di antara kalian yang sering didongengkan oleh orang tuanya dengan cerita-cerita binatang, ya, dengan berbagai macam sifat-sifat yang dia ungkapkan. Nah, begitu pula Kalila wa Dimnah. Tetapi dari cerita itu sebenarnya yang diperankan oleh hewan, itu banyak sekali pesan yang sebenarnya tersampaikan dari cerita tersebut, ya. Saya ada mungkin baru orang barangkali yang menganalisis Kalila wa Dimnah di prodi sastra Arab, ya.
seorang saya bimbing pada saya ini Kalilah Wadimnah. Saya punya novelnya, bukan novel sebetulnya ceritanya ya, punya ceritanya ini Kalilah Wadimnah. Jadi bercerita tentang hewan yang perankan, banyak hal isinya bisa menyangkut dengan misalnya apakah dia kritikan kepada pimpinan, ya, kepada pemerintah. Kadang juga di dalamnya banyak pesan-pesan aman atau pesan-pesan moral ya yang disampaikan dari cerita itu. Ya. Jadi dari segi unsur-unsur yang ada di dalam ceritanya banyak yang bisa diteliti ya, jadikan bahan untuk penelitian. Itu an-nasr at-tajdidi. Kemudian an-nasr al-fanni ya. An-nasr al-fanni ada prosa lirik ya. Prosa lirik dengan tokohnya Abu Usman Amru bin Bahar al-Kinani atau al-Jahiz ya. Al-Jahiz kemarin kan kita sudah pernah menganalisis juga tulisannya ya yang terkait dengan buku minggu lalu kita bahas ya, tentang bagaimana dia bercerita tentang buku. Jadi tokoh dari prosa lirik itu adalah Abu Usman ya, atau biasa yang disingkat dengan Al-Jahiz ya. Jenis-jenis prosa lirik juga misalnya mungkin nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya karya-karya dari Khalil Gibran ya. Mungkin kalau ada yang pernah baca karya dari Khalil Gibran itu masuk dalam prosa lirik ya. Prosa lirik mengapa? Karena dia lirik-liriknya itu seakan-akan seperti bersaja tetapi dia prosa ya. Bukan jenis puisi ya, karena tidak sesuai dengan kriteria dari puisi itu ya. Itu namanya prosa lirik. Berikutnya adalah al-adab al-qisasi. Jadi al-adab al-qisasi yaitu sastra naratif ya. Sastra naratif sudah mulai muncul di masa ini yang dikenal dengan cerita 1001 malam ya. Cerita Al-Hulailah wa Lailah ya. Yang kemungkinan besarnya ya ini nanti akan kita bahas ya, artinya dijadikan salah satu karya yang akan ditelaah ya dari segi unsur-unsur intrinsik yang ada ini mungkin setelah pertengahan semester ya akan ada analisis ini. Al-Hulailah wa Lailah kan ada banyak episodenya. Jadi mungkin nanti ada Ibu Muja nanti yang tahu ya sebatas mana episode yang sudah ditelaah dan mana episode yang belum ditelaah. Itu nanti akan dilanjutkan di tahun ini ya, di semester ini akan ada melanjutkan karena ini 1001 malam tidak mungkin dalam satu semester bisa ditelaah ya, jadi nanti per episode dibagi ya. Nanti Bu Muja yang tahu itu. Baik, itu saja materi dari hari ini. Sepertinya juga Zoom-ku ini kembali ke jadi nanti Anda seperti tadi ya tugasnya diingat. Silahkan dilanjutkan di sekolah ya. Saya akan pantau Anda dari sana ya di sekolah karena sudah lama juga kita tidak mengadakan forum di sekolah. Forumnya grup ya, grup dan Anda membuat sendiri. Baik, saya kira cukup sekian ya materi kita hari ini. Saya akhiri dengan baca hamdalah rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melihat siapa yang
masuk di sekolah ya.